Bakal calon kepala daerah Cianjur yang diusung oleh Partai Nasdem, Muhammad Wahyu dan Ramzi, resmi mendaftar ke KPUD Cianjur sebagai calon bupati dan wakil bupati Cianjur di Pilkada 2024. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Wahyu Ramzi diusung oleh 5 partai politik, yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra, PSI, Partai Buruh, dan Partai Umat. Muhammad Wahyu merupakan menantu dari mantan Bupati Cianjur periode 2006-2016, Cecep Muhtar Soleh. Sedangkan Ramzi berasal dari kalangan artis. Ramzi mengaku memilih Cianjur karena ingin berkontribusi untuk perbaikan dan kemajuan Kabupaten Cianjur. Setelah saya menimbang, berpikir, akhirnya saya ambil kesempatan ini. Nah, untuk apa? Kalau selalu saya mengatakan, kalau saya mau egois untuk kepentingan diri saya sendiri, nggak usah repot-repot saya kayak begini. Syuting duduk manis, selesai semua urusan. Tapi kenapa akhirnya saya menjalankan ini semua, terutama untuk Cianjur? Modal saya cuma satu, tenang. Yang saya punya hanya niat baik, ya. Untuk hal urusan yang macam-macam, uang apa, ada yang bilang, oh, itu artis cuma mencari duit apa segala macam. Mendingan gue syuting setiap hari dapat duit. Pemirsa, hingga Kamis 29 Agustus 2024 ada total sekitar 15 artis yang mencoba mewarnai kontestasi politik tanah air. Lantas, dapatkah popularitas para artis? Para artis ini bisa menjadi modal utama untuk merebut simpati dan suara warga. Telah bergabung bersama kami salah satu public figure yang tahun ini berkontestasi menjadi calon kepala daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Ramzi. Selamat sore, Bang Ramzi. Selamat sore, Mbak Eva. Iya, Bang Ramzi sempat maju Pileg 2024, sekarang maju Pilkada 2024. Kenapa nih Bang, maju Pilkada dan kenapa Cianjur yang dipilih? Pertama, sudah hampir 3 tahun lebih saya mempunyai kartu anggota dari Partai Nasdem. Ketika Pileg kemarin saya coba bergabung dan bertarung, cuman memang belum rezeki saya, belum takdir saya untuk terpilih. Tapi alhamdulillah di dapil saya mendapatkan 1 kursi dari Partai Nasdem. Setelah Pileg selesai, saya dihubungi untuk bersiap maju di Pilkada, tapi memang wilayahnya belum dikasih tahu karena memang waktu itu masih proses dan masih fokus pengurus partai dan lain-lain untuk Pileg dan Pilpres. Setelah itu saya baru dihubungi, ternyata ada beberapa tempat yang saya ditawarkan. Dan alhamdulillah akhirnya saya memutuskan untuk memilih Cianjur. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk langsung karena public figure, langsung diambil, langsung dicomot untuk masuk Pilkada, tidak. Saya sudah menjalankan proses semuanya. Oke, Bang Ramzi, tadi kalau menyimak apa yang Bang Ramzi sempat sampaikan ya, syuting aja duduk manis, mau urusan selesai. Tapi memilih untuk maju Pilkada. Kenapa? Alasannya apa? Enggak, itu saya hanya merespon apa yang sering kan stigma dari public figure itu maju ke Pileg atau ke Pilkada, itu kan sampai sekarang suka mendapatkan narasi-narasi yang kurang enak lah gitu ya, bermodal kepopuleran, keartisan dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa akhirnya saya mengatakan seperti itu? Saya memberikan keyakinan kepada masyarakat gitu ya, bahwasanya seiring perkembangan waktu, usia, pengalaman dan lain-lain, setiap orang, setiap manusia kan ada perubahan gitu ya. Dalam arti perubahan, kalau menurut mereka ekspektasinya hanya untuk materi dan lain-lain, ya akhirnya saya compare gitu ya. Ya kalau misalnya mereka berpikiran hanya untuk mengejar materi atau katanya speed job, itu saya bantah, ya mendingan saya syuting saja. Alhamdulillah juga sampai sekarang saya masih mendapatkan tawaran-tawaran dari televisi gitu. Jadi memang itu bisa saya jawab. Saya bukan lagi public figure yang
sudah tidak produktif. Tidak, alhamdulillah saya masih cukup produktif. Tapi memang ketertarikan di dunia politik untuk mendapatkan amanah itu sudah cukup lama saya inginkan. Tapi memang di timing di 2024 ini baru saya ambil kesempatan itu. Jadi selain modal popularitas, apalagi nih modal Bang Ramzy untuk maju di pemilihan Bupati Cianjur? Sebenarnya modal utama itu popularitas ya bonus ya, alhamdulillah karena background profesi saya sebagai public figure. Tapi yang paling terpenting, seberapa terkenalnya kita, kalau memang kita tidak turun, kita tidak bertemu dengan masyarakat, kita tidak menyampaikan visi misi bupati saya kan wakil bupati, semua visi misi itu dari bupati itu sama juga bohong menurut saya. Jadi memang justru beresiko buat public figure tuh kalau memang tidak turun ke bawah. Pengalaman kemarin saya di pileg itu saya hampir 2 tahun lebih itu turun keliling. Cuman memang kalau pileg dinamikanya wah sangat mengasihkan gitu ya. Nah kalau ini ya memang mau tidak mau, siap tidak siap memang harus turun, harus bertemu kepada mereka. Karena risikonya artis tuh kalau misalnya nggak turun nanti gampang di stempel, wah sombong nggak mau turun gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Kalau menurut saya semua sama. Baik yang berasal dari public figure maupun incumbent maupun yang lain-lain. Semua sama. Karena memang niat kita baik untuk masyarakat ya kita harus bertemu dengan masyarakat. Oke, turun bertemu dengan masyarakat ya. Apakah ini juga sebagai bagian strategi karena waktu kampanyenya kan mepet ya Bang Ramzy, hanya 60 hari? Iya betul. Apalagi strateginya selain turun bertemu dengan masyarakat? Ya turun itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita turun bertemu dengan masyarakat, kita ngobrol dengan masyarakat, apa yang mereka inginkan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah sebelumnya, apa yang kurang, apa yang diharapkan, terus apa yang kalian harapkan dari sosok saya dan Dr. Wahyu sebagai calon bupati gitu ya. Itu kan nanti akan terjadi banyak hal di pertemuan itu. Kita ngobrol, mereka menyampaikan aspirasi, kita menyampaikan visi misi kita, tujuan kita, maksud kita. Semua kan akan diobrolin di situ semua. Harapan mereka kan akan kita tampung semua. Dan sudah sempat juga bertemu dengan masyarakat ya, menemui warga Cianjur. Apa saja masalah yang sudah dibelanjakan atau didengar aspirasinya dari masyarakat, Bang Ramzy? Pertama kalau masalah Cianjur itu bukan satu daerah yang baru buat saya atau asing buat saya, tidak gitu ya. Kebetulan kan almarhum orang tua saya dari ayah itu kan lahir besar dan tumbuh semua di Bogor, di Bogor kota. Saya waktu itu sering juga main ke Cianjur. 2011 saya mendapatkan sinetron, hampir 2 tahun saya menetap di Cianjur, cuma memang sebelum kota Cianjurnya di atas lagi dari Istana Cipanas gitu. Jadi memang bukan hal yang baru untuk Kabupaten Cianjur. Di gempa bumi kemarin di Cianjur, saya sempat datang ke beberapa daerah yang menjadi pusat gempa waktu itu untuk memberikan bantuan. Yang pasti kita sebagai warga negara berhak mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai hak yang sama untuk memberikan kontribusi dimanapun kita ditugaskan atau diberikan amanah oleh partai. Itu sudah seharusnya dan semestinya. Jadi udah nggak ada lagi tuh, wah itu kan bukan orang Cianjur, orang Jakarta atau orang apa, udah nggak ada hal lagi tuh. Sepertinya udah nggak ada lagi narasi-narasi seperti itu. Baik, jadi berangkat dengan niat baik untuk berkontribusi untuk perbaikan dan juga kemajuan Kabupaten Cianjur ya Bang Ramzy. Apa saja yang mau diperbaiki dan apa saja yang akan dimajukan jika nanti terpilih? Nah kalau dari beberapa waktu ini saya mendapatkan informasi, kita ngobrol, kebetulan Dr. Wahyu calon bupati saya itu memang profesinya di sana sebagai dokter. Sebagai dokter, mohon maaf, maksud saya sebagai dokter kandungan, istri beliau juga sebagai dokter, mereka keluarga akademisi, terus mertuanya juga sudah banyak pengalaman, Bapak Haji Cecep Mukhtar 2 kali periode bupati, terus saya mendapatkan informasi juga dari tim dan masyarakat, dan kebetulan saya sering mendapatkan informasi dari sahabat saya, dari adik saya Lesti, yang kebetulan memang orang asli Cianjur.
memang di sana terutama di Cianjur Selatan itu infrastruktur terutama jalan itu masih sangat memprihatinkan. Masih sangat memprihatinkan. Iya, memang luas lokasinya. Cuman memang ya harus ada itikat baik dan kerja keras untuk menyelesaikan itu semua. Oke. Jadi keluhannya yang Infrastruktur? memang dirasakan itu di Cianjur Selatan itu infrastruktur jalan. Itu masih sangat mengkhawatirkan. Oke, infrastruktur jalan. Selain itu apa lagi yang akan diperbaiki ke depan? Jika terpilih nanti ya Bang Ramzi. Kalau ditanya memperbaiki ke depan, pastinya juga selain infrastruktur jalan ya banyak hal. Kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan. Terus setelah saya deklarasi, Mbak Eva, mohon maaf, setelah saya mendaftarkan ke KPUD, itu di Instagram saya DM masuk banyak banget sampai detik ini. Mereka mengeluhkan dan menceritakan apa saja yang dirasakan di sana. Salah satunya juga, ternyata kalau mau masuk ke Pemda atau apa harus ada uang titipan atau apa kayak gitu. Terus lapangan pekerjaan, ya seperti itulah. Saya sama Wahyu mempunyai komitmen bersama untuk memperbaiki itu semua. Oke, baik. Tahapan masih terus berjalan ya untuk menjadi calon kepala daerah di Cianjur, termasuk juga sudah menjalani tes kesehatan. Apalagi rangkaian ke depan untuk sampai ditetapkan sebagai calon wakil bupati Cianjur. Kemarin tanggal 28 kita mendaftarkan ke, ini seperti yang ada di gambar, mendaftarkan diri ke KPUD, diterima dengan baik oleh KPUD Kabupaten Cianjur. Kemudian kemarin hari Jumat dan hari Sabtu kita melakukan tes psikologi, teori, dan kemarin hari Sabtu full 1 harian pemeriksaan kesehatan bersama semua calon wali kota, bupati, beserta wakil-wakilnya se-Jawa Barat. Baik. Jadi sekarang tinggal menunggu verifikasi dari KPUD, terus kemudian insya Allah menunggu kabar untuk penetapan sebagai calon. Baik. Baik, terima kasih dan selamat berjuang ya Bang Ramzi, calon kepala daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.